Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, udah semangat belum hari ini mau belajar matematikanya? Ibu mau mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari pas waktu masih di bangku SMP nih. Masih ingat gak sama materi sistem persamaan linier dua variabel atau materi persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat. Nah, ingat kan kalau misalnya di persamaan linier dua variabel itu kita mencari apa biasanya? Mencari himpunan penyelesaian. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian ada beberapa metode seperti metode substitusi, metode grafik, metode eliminasi, metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, masih ingat gak sama metode-metode tersebut? Bagaimana cara langkah-langkah untuk menggunakan metode-metode tersebut? Masih ingat gak sih? Nah, lalu ada materi persamaan kuadrat nih. Di persamaan kuadrat kalian sudah belajar untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, masih ingat gak caranya seperti apa? Nah, lalu di fungsi kuadrat kalian sudah belajar untuk menggambar grafik. Nah, sebelum menggambar grafik biasanya mencari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, lalu juga mencari titik puncaknya nih kalau misalkan menggambar grafik parabola. Masih ingat gak caranya seperti apa? Nah, materi-materi yang telah Ibu sebutkan tadi merupakan dasar-dasar untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama definisi dari SPLKdV, yang kedua itu ada bentuk umum dari SPLKdV, lalu kita akan belajar juga tentang jenis-jenis SPLKdV, lalu ada sifat-sifat SPLKdV, dan yang kelima ada langkah-langkah dalam penyelesaian SPLKdV, dan yang terakhir tentunya ada contoh soal. Nah, langsung saja yuk kita bahas materinya. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi atau pengertian dari SPLKdV. Nah, kalau dari istilahnya udah tidak asing ya, mirip dengan istilah SPLDV atau SPLTDV. Bedanya SPLKdV atau sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari sebuah persamaan linier dan persamaan kuadrat yang kedua persamaan tersebut memiliki dua variabel. Ingat, dalam matematika, variabel merupakan peubah dari suatu nilai yang belum diketahui dengan jelas, atau biasanya itu kita simbolkan dengan huruf kecil, misalkan X, Y, atau misalkan A, B, C. Nah, seperti itu ya. Nah, ingat juga bahwa persamaan itu cirinya adalah menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, lalu kita akan bahas ke bentuk umum dari SPLKdV nih. Bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama untuk bentuk liniernya itu ada Y sama dengan AX ditambah B. Nah, untuk bentuk kuadratnya Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, kenapa Y sama dengan AX ditambah B itu disebut sebagai bentuk linier? Bentuk linier karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, untuk Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R, kenapa disebut bentuk kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ingat ya. Nah, sekarang contohnya nih, misalkan kita punya bentuk liniernya itu Y sama dengan X ditambah 1. Nah, dan bentuk kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1, misalkan seperti itu ya. Nah, kita sekarang akan membahas ke jenis-jenis SPLKdV. Ada dua jenis dari SPLKdV nih. Yang pertama ada
SPLKDV dengan bentuk kuadrat dengan bagian kuadrat yang berbentuk eksplisit. Nah, kalau bentuk eksplisit ini, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Sama ya, seperti yang tadi bentuk umumnya. Nah, kalau yang bentuknya yang berbentuk eksplisit ini, artinya nanti persamaannya itu dapat diubah ke dalam bentuk Y sama dengan PX atau ke dalam bentuk X sama dengan PY ya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua nih, ada SPLKDV dengan bagian kuadrat yang berbentuk implisit. Nah, kalau berbentuk implisit ini, bentuk umumnya adalah PX kuadrat ditambah QX kuadrat ditambah RXY ditambah SX ditambah TY ditambah U sama dengan 0. Jadi biasanya ada dua peubah nih, bisa contohnya seperti ini. Ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, itu merupakan contoh SPLKDV dengan bagian kuadrat yang berbentuk implisit. Paham ya sampai sana? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari SPLKDV ini. Sifat-sifat dari SPLKDV. Nah, sebenarnya yang akan kita cari di SPLKDV atau yang akan kita selesaikan adalah mencari himpunan penyelesaian, sama seperti dulu kalian belajar mengenai SPLDV. Nah, seperti itu. Himpunan penyelesaiannya itu dari mana? Dari titik potong. Kalau di SPLKDV itu kan tadi ada bentuk linier dan ada bentuk kuadrat yang ketika digambarkan dalam grafik, untuk bentuk liniernya itu akan membentuk garis lurus. Nah, sedangkan yang bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat itu ketika digambarkan dalam bentuk grafik akan membentuk suatu lengkungan atau biasanya disebut parabola atau bisa juga berbentuk bola. Nah, jadi yang akan kita cari di sini adalah titik potong ada tidaknya titik potong antara garis lurus dan parabolanya nih. Nah, kemungkinannya itu ada tiga. Yang pertama itu ketika garis lurusnya itu memotong tepat di dua titik pada parabola. Nah, ini artinya himpunan penyelesaiannya itu ada dua atau memiliki akar-akar berlainan kalau di fungsi kuadrat ya. Nah, yang kedua itu ketika garis lurusnya itu menyinggung tepat di satu titik pada parabola. Nah, kalau ini artinya memiliki akar-akar yang sama atau tepat memiliki satu penyelesaian ya. Nah, yang ketiga adalah ketika garis lurusnya tidak memotong, tidak menyinggung, bahkan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan posisi parabolanya. Nah, kalau seperti itu artinya SPLKDV tersebut tidak memiliki himpunan penyelesaian atau dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya. Nah, gimana sih bisa nggak kalau kita pengen tahu dari awal, misalkan memprediksi dari awal apakah SPLKDV-nya itu memiliki penyelesaian atau enggak nih, tanpa harus kita selesaikan dulu sampai akhir, bahkan belum sampai ke menggambar grafiknya, bisa nggak sih? Nah, jawabannya adalah bisa dengan cara melihat nilai diskriminannya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi sifat-sifat dari SPLKDV. Jadi, kalau misalnya nilai diskriminannya itu sama dengan lebih dari 0, maka artinya SPLKDV tersebut memiliki dua akar-akar yang berlainan, artinya memiliki dua himpunan penyelesaian. Nah,
kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, artinya SPLKDV tersebut tepat memiliki satu penyelesaian ya. Nah, kalau D-nya itu kurang dari 0, artinya SPLKDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Nah, gimana cara untuk mencari nilai D itu atau diskriminan itu? Ingat di fungsi kuadrat itu sudah dibahas bahwa nilai diskriminan itu diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, nilai B, nilai A, dan nilai C-nya itu dapat didapatkan dari persamaan kuadrat baru yang didapatkan dari persamaan linier ketika diubah menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan lalu disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat yang baru. Nah, dari persamaan kuadrat yang baru, koefisien-koefisiennya itu dapat digunakan untuk mencari nilai diskriminan. Paham ya? Untuk contohnya, nanti lebih jelasnya di contoh soal ya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyelesaian SPLKDV ini. Yang akan kita pelajari di sini adalah dengan menggunakan cara atau metode substitusi. Masih ingat kan metode substitusi itu seperti apa? Nah, yang pertama langkahnya itu adalah untuk persamaan liniernya nanti dibentuk ke dalam X sama dengan atau Y sama dengan. Kan tadi kalau di SPLKDV itu terdiri dari bentuk linier dan bentuk kuadrat. Nah, nanti bentuk liniernya itu dibentukkan ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, itu langkah pertama. Yang langkah kedua adalah substitusikan X sama dengan atau Y sama dengan tadi ke dalam persamaan kuadratnya. Sehingga nanti akan didapatkan persamaan baru ya. Nah, langkah yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan baru tersebut, persamaan kuadrat baru tersebut dengan cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Bisa dengan cara pemfaktoran, atau kalau tidak bisa dengan cara pemfaktoran, bisa juga dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan cara menggunakan rumus kuadratis ya. Nah, itu untuk metode penyelesaian untuk mencari himpunan penyelesaiannya nih. Nah, sekarang gimana caranya kalau ingin menggambar grafik? Nah, kalau ingin menggambar grafik, langkah yang pertama adalah untuk persamaan liniernya kita harus mencari dulu titik potong dari X dan Y-nya, dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Dengan cara, kalau misalkan kita mau mencari titik potong untuk sumbu X, maka kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau mencari titik potong untuk sumbu Y, maka X-nya kita sama dengankan dengan 0 ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita juga harus mencari titik potong dari parabolanya nih. Titik potong dari parabolanya sama caranya dengan yang tadi. Jadi untuk mencari titik potong untuk sumbu X berarti kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk sebaliknya ya, jika kita ingin mencari titik potong dari sumbu X dari sumbu Y, maka kita sama dengan kan X-nya itu sama dengan 0 ya. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ada tambahannya nih untuk parabola. Nah, karena persamaan kuadrat itu akan membentuk suatu garis lengkung atau disebut parabola atau bahkan bola. Nah, nanti harus mencari titik puncaknya. Nah, titik puncak itu atau bisa kita sebut dengan XP, YP. Nah, XP itu didapatkan dari negatif B per 2A. Nah, kalau misalkan mencari YP, itu didapatkan dengan cara negatif D sama dengan negatif D per 4A. Seperti itu ya, untuk rumus mencari titik puncaknya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah tinggal melukiskan saja di sistem koordinat ya.
untuk bentuk garis lurusnya dan bentuk parabolanya, sehingga nanti akan didapatkan akan diketahui adakah titik potong atau titik pertemuan di antara garis lurus dan parabolanya atau tidak, seperti itu. Nah, perpotongannya itu disebut sebagai himpunan penyelesaian, seperti itu ya. Kita akan membahas tentang contoh soal dari SPLKDV ini. Yang nomor 1, carilah himpunan penyelesaian SPLKDV berikut dengan menggunakan metode substitusi dan kemudian gambarkan sketsa tafsiran geometrinya ya. Atau kita nanti gambarkan grafiknya. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu ada X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Lalu ada persamaan duanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, ini untuk bentuk linier. Nah, untuk persamaan duanya itu merupakan bentuk kuadrat ya. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah kita bentukkan yang persamaan linearnya itu ke dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, di sini misalkan kita menggunakan Y sama dengan ya. Jadi, yang tadinya X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0, kita ubah menjadi Y sama dengan negatif X dikurangi 2. Ya. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai Y sama dengan negatif X dikurangi 2 ke persamaan Y kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, sehingga diperoleh, ini ya, tadinya kan ini bentuknya Y sama dengan yang persamaan 2. Nah, nilai Y ini kita ganti dengan nilai Y dari persamaan 1 yang sudah kita ubah. Jadi, negatif X dikurangi 2 sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, kita kelompokkan di satu ruas ya. Jadi, X kuadrat dikurangi X ditambah X dikurangi 2 ditambah 2. Maka, hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 0. Maka, X-nya adalah 0. Nah, setelah mengetahui nilai X-nya, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 1, sehingga diperoleh, nah, Y sama dengan negatif dikali 0 dikurangi 2, maka hasilnya adalah negatif 2 ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 2. Nah, itu baru untuk himpunan penyelesaiannya nih. Kita belum menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong garis ini ya, yang persamaan linear. X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0 dengan sumbu X dan Y. Nah, seperti ini ya. Ini nggak ada Y-nya, kurang Y-nya. Nah, di sini untuk mencari titik potongnya, kita memisahkan X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Untuk sumbu X, untuk perpotongan terhadap sumbu X, berarti kita memisahkan Y-nya yang sama dengan 0. Maka dihasilkan, disubstitusikan 0 ini ke persamaannya, maka didapatkan bahwa X-nya itu adalah negatif 2. Nah, demikian juga kalau kita mau mencari perpotongan terhadap sumbu Y, maka kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Nah, dihasilkan Y-nya adalah negatif 2, maka ini titik potong garis Y sama dengan negatif X dikurangi 2 terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 2, dan terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Nah, sekarang untuk yang parabolanya nih, kita juga harus mencari titik potongnya. Ini terhadap sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0, sama ya, kayak yang tadi. Nah, kita substitusikan 0-nya ke persamaannya, sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadi, X ditambah 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya atau akar-akar penyelesaiannya adalah
negatif 1 dan 2 ya. Jadi titik potongnya adalah di negatif 1,0 dan 2,0. Sekarang kita menentukan titik potong parabola dengan sumbu Y. Syaratnya berarti kebalikannya, yaitu X-nya yang disamadengankan dengan 0 ya. Nah, X-nya sama dengan 0. Substitusi ke persamaan nih. Jadi didapatkan Y-nya adalah negatif 2. Maka titik potong parabola dengan sumbu Y adalah 0, negatif 2. Nah, sekarang kita harus menentukan titik puncak. Kalau dalam parabola itu kan bentuknya seperti itu kan. Nah, ada titik puncaknya nih. XP, YP, di mana untuk mencari XP atau sumbu simetrinya, rumusnya adalah negatif B per 2A. Dan untuk YP adalah D per negatif 4A. Kita langsung aja ya. Nah, di sini XP-nya, nah nilai negatif B-nya itu berarti negatif. Nah, kita lihat nih, B-nya adalah yang ini ya, koefisien dari X, maka B-nya itu negatif 1. Dibagi 2 kali 1, karena A-nya ini koefisien dari X kuadrat, jadi 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Nah, sekarang untuk yang YP-nya nih, YP itu adalah diskriminan dibagi dengan negatif 4 kali A ya. Jadi, diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, jadi tinggal substitusi aja tuh nilainya. Negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 2 dibagi dengan negatif 4 kali 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 8 dibagi dengan negatif 4 ya. Sama dengan negatif 9 per 4. Atau kita juga bisa cari nih nilai YP-nya dengan menggunakan konsep persamaan yang awal nih. Yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Hanya saja Y-nya diganti dengan YP, X-nya diganti dengan XP. Nah, di sini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya ini 2. Jadi, setelah disubstitusikan, tadi kan XP-nya sudah diketahui 1 per 2. Nah, kita substitusikan 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 2 dikurangi 2. Nah, kita samakan penyebut karena ada pecahan. Jadi, 1 per 4 dikurangi 2 per 4 dikurangi 8 per 4, maka hasilnya adalah negatif 9 per 4. Maka titik puncak parabolanya adalah 1 per 2 untuk sumbu X dan negatif 9 per 4 untuk sumbu Y-nya. Nah, sekarang langkah ketiga kita akan menggambar semua titik yang telah diperoleh pada koordinat kartesius nih. Nah, kira-kira gambarnya akan menjadi seperti ini. Tadi ini titik-titik perpotongannya. Nah, untuk ini berarti merupakan pertemuan atau titik perpotongan antara garis lurus dengan parabola. Maka ini disebut dengan titik penyelesaiannya. Nah, dengan memperlihatkan grafik garis dan parabola di atas, maka diperoleh titik potong garis dan parabola yaitu 0,2 ya kan? Sumbu X-nya 0, Y-nya negatif 2. Maka penyelesaian dari SPLKdV tersebut adalah 0, negatif 2. Nah, sekarang nomor 2 nih, selidikilah ada atau tidaknya penyelesaian SPLKdV berikut. Nah, ini persamaannya ada Y sama dengan X dikurangi 3, lalu persamaan kuadratnya ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah substitusikan persamaan linearnya ke persamaan kuadrat ya, untuk memperoleh persamaan yang baru. Nah, diperoleh ini untuk persamaan kuadratnya. Nah, diganti Y-nya itu oleh X dikurangi 3 ya. Jadi, nah, X kuadrat dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini dikelompokkan di satu ruas ya. Bisa kedua ruasnya itu dikurangi dengan X dikurangi dengan X ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurangi X ditambah 2 ya, sama dengan 0. Lalu kita hitung
mencari diskriminannya. Nah, nilai diskriminan. Ingat kan? B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita lihat. Nah, ini dilihatnya dari mana? Nilai BAC ini. Nah, dari persamaan kuadrat baru. Hasil substitusi persamaan linier ke persamaan kuadratnya. Jadi, B-nya adalah, lihat di sini, koefisien dari X. Negatif 1. Nah, untuk A-nya berarti koefisien dari X kuadrat. Ya, berarti A-nya adalah 1. Nah, C-nya adalah konstanta 2 ya. Jadi kita substitusikan nilainya. Nah, didapatkan 1 dikurangi 8 sama dengan negatif 7. Nah, ini berarti nilai diskriminannya itu berarti kurang dari 0. Maka sesuai dengan sifat tadi, himpunan penyelesaiannya tidak ada atau himpunan kosong ya. Nah, sekarang nomor 3 nih, ada soal cerita. Jumlah bilangan sama dengan 6. Dan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan itu sama dengan 20. Tentukanlah kedua bilangan tersebut. Nah, dari soal cerita ini, kita bisa dapatkan persamaan nih. Kita misalkan kedua bilangan itu dengan X dan Y ya, karena kan belum diketahui bilangannya apa. Nah, persamaan yang pertama itu ada X ditambah Y sama dengan 6, karena jumlah dari dua bilangan itu adalah 6 ya. Nah, ini kita bentuk ke Y sama dengan nih. Y sama dengan, karena kan kalau di SPLKDV itu, ketika nanti penyelesaiannya, persamaan liniernya itu harus dibentuk ke Y sama dengan atau X sama dengan untuk disubstitusikan ke persamaan kuadrat ya kan. Jadi kita bisa ubah dari sekarang Y sama dengan 6 dikurangi X ya. Lalu untuk persamaan yang kedua nih, ada kan ini. Jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan itu sama dengan 20. Jadi, ketika suatu bilangan X dikuadratkan dan bilangan Y dikuadratkan, maka hasilnya adalah 20. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua ya. Nah, kalau kita lihat nih, dari persamaan yang kedua itu berarti termasuk sistem persamaan linier dan kuadrat yang bagian kuadratnya itu berbentuk implisit ya. Nah, lalu kita substitusikan nih persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Nah, ini tadi kan persamaan 2-nya ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, Y-nya diganti dengan ini, 6 dikurangi X. Nah, maka didapatkan X kuadrat ditambah. Nah, ini diuraikan ya. Berarti kan kalau 6 dikurangi X kuadrat, artinya 6 dikurangi X dikali 6 kurangi X ya. Ingat perpangkatan. Jadi, hasilnya adalah 36 dikurangi 12X ditambah X kuadrat sama dengan 20. Nah, lalu ini X kuadrat ditambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. 36, ketika 20 itu ke ruas kiri atau kedua ruasnya kita kurangi 20, maka hasilnya yang 36 ini dikurangi 20 adalah 12 kan? 12X. Oh, nah, ini bukan 12X ini dari ini ya. 12X negatif. Jadi 2X kuadrat dikurangi 12X. Nah, 36 dikurangi 20 jadi hasilnya 16 sama dengan 0. Nah, sekarang X kuadrat. Nah, ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 supaya lebih sederhana. Jadi, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Jadi, ini bisa kita faktorkan nih untuk mencari akar-akarnya. Jadi, X dikurangi 4 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah 2 dan 4. Nah, diperoleh ini. Untuk X1 sama dengan 2, jadi untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan ini nih. Maka Y-nya adalah 4. Untuk X sama dengan 4, kita substitusikan
Nah, sekarang silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Silahkan, nah nanti dibuat forum kelompoknya ya di WhatsApp group ya. Nanti silahkan diskusikan dengan kelompoknya mengenai materi tentang SPLKDV, bisa melalui bahan ajar yang telah Ibu berikan, bisa juga dari tayangan yang telah kalian tonton ini ya. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di LKPD. Nah, untuk sistemnya silahkan kalian mendiskusikan bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya. Nah, tetapi ditulis oleh masing-masing siswa ya, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran berakhir. Pengumpulannya bisa lewat Google Classroom. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari kelompoknya silahkan untuk mengemukakan pendapatnya perihal hasil diskusi dengan bersama kelompoknya mengenai materi yang sudah dipelajari ya. Nah, sekarang kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama itu ada definisi dari SPLKDV, yaitu sistem persamaan yang terdiri dari sebuah persamaan linier dan sebuah persamaan kuadrat yang masing-masing persamaannya itu memiliki dua variabel. Nah, untuk bentuk umumnya tadi Y sama dengan AX tambah B, itu untuk bentuk linearnya, dan untuk bentuk kuadratnya tadi Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, lalu ada jenis-jenis SPLKDV ini tadi, ada dua, yaitu SPLKDV dengan bagian kuadrat yang berbentuk eksplisit. Nah, yang kedua adalah SPLKDV dengan bagian kuadrat yang berbentuk implisit ya. Lalu ada tadi sifat-sifat dari SPLKDV ditandai dengan nilai diskriminan ya. Jadi kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka SPLKDV-nya memiliki dua penyelesaian. Dengan gambar grafiknya adalah garis lurus yang memotong dua titik di parabola. Nah, untuk D yang sama dengan 0, maka SPLKDV-nya itu memiliki tepat satu penyelesaian, di mana gambar grafiknya adalah garis lurus yang menyinggung tepat di satu titik di parabola. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah jika D-nya kurang dari 0, maka artinya SPLKDV itu tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaiannya adalah merupakan himpunan kosong ya. Nah, lalu kita sudah belajar tentang tadi langkah-langkah penyelesaiannya melalui metode substitusi ya. Jadi yang pertama, untuk persamaan linearnya kalian samakan kalian bentuk ke dalam persamaan X sama dengan atau Y sama dengan terlebih dahulu. Lalu kemudian substitusi nilai X sama dengan atau Y sama dengan tadi ke persamaan kuadratnya sehingga diperoleh persamaan baru. Kemudian selesaikan dengan metode substitusi dengan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Nah, nanti kalau misalkan di soalnya ada disuruh untuk membuat grafik, maka tadi langkah-langkahnya adalah yang pertama untuk persamaan linear maupun persamaan kuadratnya kalian harus cari dulu titik potongnya ya. Lalu kemudian kalian cari juga titik puncak dari parabolanya. Setelah itu gambarlah sesuai dengan titik-titik yang telah kalian temukan ya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk hal-hal yang belum dipahami boleh ditanyakan via WhatsApp ya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sistem persamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian nanti bikin resume materi dan untuk pengumpulannya bisa melalui Google Classroom. Tetap semangat belajarnya ya dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.